Viral. Matius pasalnya yang keempat ayat 24 berkata demikian. Maka tersiarlah berita tentang dia yang di sini dimaksud Yesus, di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Viral menjadi satu kata yang sedang trending pada masa ini, teman-teman semuanya. Itu terjadi karena semua orang suka meneruskan sesuatu hal yang baik, gitu ya. Contohnya, kalau kita punya satu kabar baik, contoh tentang manfaat tomat, kita akan cepat-cepat membagikan kepada grup keluarga kita. Supaya apa? Supaya mereka, keluarga kita, itu tahu manfaat tomat itu seperti apa. Hal ini membuat banyak orang tergerak ketika ia melihat sesuatu hal yang sedang viral, menarik dan baik, dan berlomba-lomba untuk meneruskan di WhatsApp, di Facebook, dan di sosmed manapun. Dan sosial media menjadi media yang paling efektif dan saat ini gampang digunakan bagi kita semua untuk menaikkan, untuk bersama-sama kita bisa melihat bahwa efektivitas media sosial, termasuk juga baik bidang usaha, bisnis, viral di dalam sosial media sangat baik di dalam perkembangan bisnis, di perkembangan apapun yang dia lakukan, seseorang lakukan di media sosial untuk menaikkan popularitas dan semakin dikenal. Teman-teman yang terkasih, pelayanan Yesus yang kita baca tadi tersebar luas karena apa yang Yesus kerjakan telah menjadi viral. Kabar baik menjadi hal yang paling dicari pada saat itu bagi mereka yang membutuhkan. Mereka yang mengalami atau melihat hal baik cenderung menyampaikan kembali kepada banyak orang, supaya orang lain itu juga bisa mendapatkan manfaat yang sama, bukan? Makanya banyak orang yang membawa orang-orang menderita berbagai penyakit, kesengsaraan, yang kerasukan, sakit ayan, lumpuh kepada Yesus. Karena hanya Yesus harapan mereka sembuh. Hanya Yesus harapan mereka bisa sembuh. Banyak orang baik pada zaman Yesus, bahkan kalau kita lihat zaman ini, membutuhkan kabar baik Kristus, membutuhkan Yesus Kristus yang sangat mengasihi manusia yang berdosa. Mereka yang sakit tidak berpengharapan, penuh kepahitan, membutuhkan jamahan Tuhan, banyak di dunia ini. Tergantung kita, mampu gak kita membuka mata kita untuk kita melihat sekeliling kita yang banyak membutuhkan Kristus Yesus yang kasih-Nya luar biasa. Kita telah mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan sebagai orang percaya, teman-teman semuanya. Seharusnya kita bisa membagikan kabar baik itu karena kita telah merasakannya. Kristus Yesus rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan kealahannya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Karena Dia Allah. Setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami sebenarnya bisa kita buat viral. Supaya orang lain juga bisa menerima manfaat itu. Supaya orang lain juga bisa menerima kasih Kristus itu yang luar biasa, teman-teman. Untuk itu, mari pakai media sosial dengan sarana yang paling efektif pada saat ini. Untuk menyebarkan kasih Tuhan itu. Untuk memviralkan Injil itu. Di saat semua orang di tahun yang katanya gelap ini, tidak berpengharapan ini, supaya mendapatkan pengharapan di dalam Yesus. Mark Driscoll berkata, dunia membutuhkan lebih besar dari sekedar perbuatan baik. Dunia membutuhkan kabar baik. Perbuatan baik muncul dari kabar baik
yang telah kita rasakan. Teman-teman sekalian yang sudah mengalami kasih Tuhan, mari siarkan, viralkan kasih Tuhan itu. Karena itulah tugas kita juga di dalam amanat agung. Mari kita beritakan Injil supaya orang lain juga bisa menerima, bisa merasakan kasih Kristus yang luar biasa bagi setiap orang, setiap manusia, sekalipun dia masih berdosa. Tuhan Yesus memberkati.